Halo sahabat wirausaha, apa kabar? Pernah nggak pas sudah dapat pinjaman terus kebingungan mau dipakainya bagaimana? Atau bisnisnya malah nggak maju-maju meskipun pinjaman udah terpakai? Wah gawat juga nih. Tapi nggak usah panik. Kali ini saya seorang Mbak Dina akan membahas bagaimana cara tepat untuk menggunakan pinjaman untuk mengembangkan bisnis. Sudah bergabung juga nih bersama kita Mbak Desi Nurmalasari selaku co-founder dan juga CEO dari Karya Nusantara, sebuah perusahaan agregator dan konsolidator produk-produk UMKM lokal yang sekaligus juga menjadi pendamping dalam hal standarisasi dan akses pasar. Sebelumnya Mbak Desi juga pernah ya menjadi analis kredit di sebuah bank. Di sini beliau akan sharing nih tentang pinjaman dan juga tips memilih jenis pinjaman untuk bisnis kita. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Eci, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat terus ya tentunya ya Selalu. untuk sharing nih bersama dengan sahabat wirausaha. Nah Mbak, kalau sebelumnya kan kita pernah bahas ya tentang jenis-jenis pinjaman untuk usaha, terus ada pinjaman modal kerja, investasi, persediaan, faktur, dan juga berjangka. Nah sekarang yang ingin aku tanya ini Mbak, kapan sih sebaiknya pelaku usaha ajukan peminjaman? Nah betul, ini pertanyaan dasar gitu ya. Kapan pelaku usaha ingin harus mengajukan pinjaman, ibaratnya gitu. Jadi yang pertama adalah ketika dia mau ekspansi bisnis. Jangan karena pengen aja pinjem gitu Mbak. Jadi ketika mau ekspansi bisnis yang mana biasanya nanti si pinjamannya ini digunakan untuk modal kerja atau modal investasi. Nah bisa juga nih misalkan ada kondisi teman-teman di sini misalkan usahanya lagi lesu gitu ya. Terus mau melakukan pembaharuan atau product development misalkan butuh lagi modal nih. Nah boleh aja tuh pinjem lagi modal untuk mengembangkan lagi bisnisnya. Tapi ingat kalau sedang lesu bisnis jangan sampai pinjamannya tersebut hanya digunakan untuk memenuhi atau ngebayar biaya-biaya operasional bulanan. Itu yang harus ditakutin tuh. Iya, jangan sampai nanti cuma nutupin biaya gitu, nggak ada dana untuk ekspansi bisnisnya gitu. Nah, kalau sesuai dengan pengalaman nih dari Mbak Eci sendiri di Karya Nusantara misalnya itu ya, pernah juga nggak sih ada pengalaman ajukan peminjaman di sana? Nah, kalau di Karya Nusantara sendiri Mbak, sampai saat ini kalau mengajukan pinjaman ke misalkan perbankan gitu ya atau lembaga keuangan lain itu belum, karena balik lagi kami saat ini belum butuh pinjaman yang waktunya kayak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum butuh nih. Saat ini kami itu butuhnya hanya pinjaman kayak tambahan modal untuk nge-backup misalkan kita punya PO nih, ada pesanan PO, jangka waktu produksinya misalkan 1 bulan nih Mbak. Nah terus nilai PO-nya misalkan 500 juta. Nah biasanya klien itu kan nggak bayar di awal ya Mbak. Nah dia bayar misalkan DP 30%. Jadi dari 500 juta si klien cuman bayar 150 juta. Nah kita udah hitung nih, ternyata biaya produksinya itu adalah 300 juta. Berarti kita masih kurang 150 juta dong untuk produksi pemenuhan PO tersebut. Nah karena waktunya pendek, nah biasanya saya mengambil alternatif lain gitu. Alternatif lainnya adalah ngajak orang, kerabat atau teman gitu ya yang memang mau menjadi investor dengan sistem bagi hasil gitu. Jadi saya biasanya tawarkan nih sama teman saya, saya nih ada kebutuhan 150 juta tapi saya liatin PO aslinya gitu ya. Nah 150 juta ini Ya, jadi bukti juga ya. betul, karena kan mereka juga harus percaya dong. Nah terus setelah itu saya informasikan, misalkan dari PO ini saya akan mendapatkan keuntungan, misalkan sudah saya hitung ya, keuntungan bersih misalkan 100 juta gitu. Saya akan membagi hasil dengan investor misalkan 20% karena hanya dalam waktu pendek 1 bulan. Jadi saya kasih 20 juta dan keuntungan saya jadi 80 juta. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Ini menarik banget nih, bisa juga menjadi contoh ya untuk sahabat Betul. dari wirausaha. Tapi Mbak, ternyata pinjaman itu kan juga gak harus selalu di bank Betul. gitu biasanya, atau misalnya lembaga keuangan lainnya.
tapi juga bisa kita dapatkan dari teman, saudara, ataupun kerabat sekitar gitu ya. Nah kalau dari pengalaman Mbak Eci tadi, kenapa sih mutusin buat pilih alternatif lain seperti bagi hasil dengan investor atau mungkin teman, seperti apa? Ya, jadi yang pertama tadi ya, karena memang saya butuhnya itu hanya waktunya pendek-pendek banget gitu ya. Terus yang kedua memang saya ada peluang karena teman-teman, beberapa teman dan rekan kayak percaya gitu ya, dia punya ini, saya punya duit daripada nggak diapa-apain. Kalau lo ada project, ada yang kayak gitu, kalau kamu ada project bilang aja, nanti saya danain, tinggal bagi Investasi hasil gitu betul kan. karena dia juga pengen investasi. Nah yang ketiga sebetulnya buat teman-teman di sini nih, para pengusaha misalkan yang memang belum merasa siap dengan segala persyaratan dan juga ketentuan atau jaminan dari bank yang kita pernah bahas di video sebelumnya itu Mbak. Nah ketika memang kita belum siap, nah boleh ambil alternatif, salah satunya adalah dengan mengajak investor begitu. Tapi garis bawahi bahwa kita pun harus legowo, membuka hati bahwa yang namanya bagi hasil, keuntungan kita dibagi-bagi. Nah itu tuh. dia, harus udah paham juga konsep itu. Nah apakah memang mudah dijangkau itu juga jadi alasan juga nggak sih Mbak kira-kira? Bener banget Mbak, jadi gini, kadang untuk proses di lembaga keuangan kan butuh waktu ya. Biasanya lembaga keuangan itu akan survei, setelah survei dihitung, belum lagi kalau ada yang jaminan akan dicek dulu jaminannya, nah itu kan butuh waktu. Nah makanya tadi kalau kayak pinjaman pendek, saya rasa ngapain juga, saya belum butuh gitu untuk ke perbankan karena saya butuhnya cepat dan mudah gitu. Makanya tadi alternatifnya adalah jadi cari investor. Oke, kalau misalnya nih sudah siap dengan pinjaman ini, bagaimana sih kita juga manfaatkan pinjaman itu supaya bisnis makin berkembang? Karena ya Mbak ya, ada juga nih bisnis yang pinjam tapi bukannya berkembang, malah ibaratnya tanda kutip nyungsep gitu, karena keuntungannya buat bayar utang dan juga bunga di investor. Bukannya untung, malah berkurang terus modal untuk bisnisnya. Gimana nih Mbak? Ya. Berangkat dari pengalaman saya ya, sebelumnya juga di analis, juga saya ngelihat dari teman-teman dan UKM juga yang biasa kami dampingi, saya lihat kenapa sih sebetulnya pinjaman itu bisa jadi nyungsep buat usaha. Itu sebenarnya faktor terbesar yang pertama adalah penggunaannya yang nggak tepat Mbak. Jadi yang harusnya digunakan misalkan beli untuk membeli mesin, nggak dipakai buat membeli mesin. Harusnya produktif jadi konsumtif. Nah itu yang biasanya jadi alasan terbesar gitu. Terus sebagai contoh nih, misalkan saya nih sedang meningkat usahanya, yang biasa 1 bulan produksi 10.000 baju, ternyata permintaannya lagi besar nih, butuh sampai 15.000 baju misalkan. Nah kalau saya mau produksi 15.000 baju, saya harus beli lagi mesin gitu ya. Nah kita pinjam berarti untuk ekspansi beli mesin, yang mana nanti diharapkannya setelah mesin itu dibeli, produksi meningkat. Nah harusnya kan omset juga meningkat. Tambah gitu iya, ya. karena kita sudah menghasilkan produk yang lebih banyak gitu ya, harusnya meningkat. Atau misalkan kita beli persediaan atau ngeluarin launching produk baru gitu ya, kan harusnya meningkat juga tuh omset kita gitu, harusnya meningkat. Nah tapi ada beberapa memang yang karena tadi penggunaannya salah, ujungnya itu malah bukan meningkat omsetnya gitu Mbak. Jadi nggak untung. Tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, akhirnya bukan nyungsepnya gitu, akhirnya bukan malah bertambah, akhirnya si pinjaman ini jadi beban karena omsetnya nggak meningkat, karena bisnisnya nggak meningkat, gitu sih. Nah, berarti Mbak emang bisa dikatakan kalau idealnya ini pinjaman kan untuk mengembangkan bisnis, Betul. investasi, ekspansi dan juga sebagainya. Tapi kok bisa ya masih ada aja gitu ya bisnis yang terjebak dengan hutang? Itu kenapa ya kira-kira ya Mbak Eci? Nah, jadi tadi ya kalau misalkan kejebak, itu ada juga ya, kalau saya lihat beberapa yang memang kayak belum butuh dibutuh-butuhin, Dipaksa ya. dipaksa gitu ya. Kan kadang-kadang kita juga mendapat penawaran gitu ya, dan dapat penawaran langsung oh iya mau gitu, padahal belum butuh gitu ya. Jadi balik lagi yang paling besar faktor utamanya adalah tidak tepat tujuan penggunaannya gitu. Yang kedua, jumlah pinjamannya ini
tidak sesuai Mbak. Nah, video sebelumnya saya sempat info, misalkan nih butuhnya 100 juta, dapat dari lembaga keuangan misalkan cuma 80 juta, berarti kan kurang nih 20 juta. Ada sisa nih. Iya, nah kurang ini kan nggak, kalau dibeliin mesin nggak jadi mesin, dibeliin persediaan naiknya juga nggak sesuai dengan kemampuan bayar kita, akhirnya pinjam lagi misalkan ke tempat lain. Nah, itu juga jadi salah satu Langkah. Iya, salah satu alasan kenapa jadi ada terjebak gitu ya dalam hutang atau jadi beban gitu. Nah, terus juga yang ketiga, ada juga faktor nggak teliti membaca skema dari pinjaman, karena kan kita udah tahu ya lembaga keuangan ini banyak banget ya skemanya beda-beda. Nah, kita harus cermat, meneliti, melihat, membaca, dan memutuskan mana sih skema yang paling cocok untuk bisnis kita. Nah, ini poin pentingnya adalah kita harus cermat, meneliti, dan juga membaca itu kayaknya harus benar-benar dipahami banget. Betul. Gitu ya. Oke Mbak Eci, ini karena juga waktu kita sangat terbatas, boleh dong disampaikan mungkin closing statement, kesimpulan dari perbincangan kita pada kali ini. Oke, kesimpulannya adalah buat teman-teman di sini, para sahabat wirausaha, jika ingin mengembangkan bisnis dan menggunakan pinjaman sebagai bentuk modal untuk meningkatkan bisnisnya, maka pertimbangkan dan hitung secara matang sebelum pinjam. Oke. Yang kedua adalah gunakan pinjaman tersebut, ingat, untuk modal meningkatkan bisnisnya, bukan untuk operasional ataupun konsumtif secara pribadi. Nah, itu yang paling penting untuk mengembangkan bisnis, terus juga investasi dan ekspansi juga hal lainnya. Terima kasih banget ya Mbak Eci sudah sharing kita pada kali ini, tentu yang dapat menginspirasi, informasi berharga juga nih untuk sahabat wirausaha. Memang kalau kita bahas tentang mengelola pinjaman, ini adalah salah satu kunci keberhasilan mengembangkan bisnis kita. Sebagai penutup, saya juga ingin sampaikan kata mutiara dari Robert Kiyosaki yang menyampaikan bahwa jika kamu tak tahu cara mengelola uang, uangmu akan pergi darimu. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa manajemen uang dengan baik, uang itu bisa habis dan juga hanya sedikit manfaat yang bisa kita hasilkan. Dengan cerdas mengelola pinjaman, sama halnya kita cerdas mengelola uang. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Eci atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga bisa kasih tambahan wawasan ya buat para pelaku usaha yang sedang dengarkan podcast kita. Untuk belajar lebih banyak, simak ya video-video lainnya di website berikut ini. Cerdas berbisnis, Cerdas finansial. Sampai jumpa.